Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya rekan-rekan? Saya harap sehat selalu dimanapun kalian berada. Nah, kalau bahasan materi kemarin kita membahas tentang hakikat manusia dan hakikat pendidikan, maka pada kali ini kita akan membahas tentang sejarah filsafat sebelum abad ke-20. Nah, untuk materinya, mari simak video berikut ini. Baik, pada kali ini kita akan membahas tentang filsafat pendidikan sebelum abad ke-20. Pertama, kita akan membahas terlebih dahulu latar belakang filsafatnya. Jauh sebelum manusia menemukan dan menetapkan apa yang sekarang kita sebut sesuatu sebagai suatu disiplin ilmu, sebagaimana kita mengenal ilmu kedokteran, fisika, matematika, dan lain sebagainya, umat manusia lebih dulu memikirkan dengan bertanya tentang berbagai hakikat dengan melihat sesuatu. Nah, kemudian jawaban mereka itulah yang nanti akan kita sebut sebagai sebuah jawaban filsafati. Kalau ilmu diibaratkan sebagai sebuah pohon yang memiliki berbagai cabang pemikiran, ranting pemahaman, serta buah solusi, maka filsafat adalah tanah dasar tempat pohon tersebut berpijak dan tumbuh. Adapun ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang pertama disusun metode sistematis dan koheren atau bertalian tentang suatu bidang tertentu dari kenyataan atau realitas, dan yang kedua dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan tersebut. Semakin ilmu pengetahuan menggali dan menekuni hal-hal yang khusus dari kenyataan atau realitas, semakin nyatalah tuntutan untuk mencari tahu tentang kenyataan tersebut. Jauh sebelum manusia menemukan dan menetapkan apa yang sekarang kita sebut sebagai suatu disiplin ilmu, kita mengenal ilmu kedokteran, fisika, matematika, dan lain sebagainya. Nah, kita itu terlebih dahulu itu memikirkan segala sesuatu itu dengan cara bertanya-tanya, mengapa suatu bisa terjadi. Nah, itulah yang melatar belakangi filsafat ini. Kegiatan manusia yang memiliki tingkat tertinggi adalah filsafat yang merupakan pengetahuan benar mengenai hakikat segala yang ada sejauh mungkin bagi manusia. Bagian filsafat yang paling mulia adalah filsafat pertama, yaitu pengetahuan kebenaran pertama yang merupakan abad dari segala kebenaran. Itu menurut Al-Kindi pada tahun 801 sampai 873 Masehi. Nah, metode filsafat adalah metode bertanya. Objek makna filsafat adalah rasio yang bertanya, dan objek materialnya semua yang ada. Maka menjadi tugas filsafat mempersoalkan segala sesuatu yang ada sampai akhir menemukan kebijaksanaan secara universal. Selanjutnya, setelah abad ke-13, peradaban filsafat Islam benar-benar mengalami kejumudan setelah kaum ulama berhasil memenangkan perdebatan panjang dengan kaum filsuf. Kajian filsafat dilarang masuk kurikulum pendidikan. Pemerintah mempercayakan semua konsep berpikir kepada para ulama dan ahli tafsir agama. Beriringan dengan itu, di Eropa, demam filsafat sedang majur. Banyak buku-buku karangan filsuf muslim yang saat itu terkenal dan dipakai. Nah, entah kebetulan atau tidaknya, ketika filsafat di dunia Islam bisa dikatakan telah usai dan berpindah ke Eropa, peradaban Islam pun mengalami kemunduran, sementara di Eropa sendiri mengalami masa yang disebut sebagai abad Renaissance atau abad pencerahan pada sekitar abad ke-15 Masehi. Tapi tidak demikian halnya dalam komunitas gereja. Periode ini juga menghantarkan dunia Kristen menjadi terbelah. Doktrin para pendeta Katolik terus mendapatkan protes dari kaum Protestan. Nah, pada para filsuf
zaman modern setelah masa Aufklärung abad ke-17 Masehi menegaskan bahwa pengetahuan tidak berasal dari kitab suci atau ajaran agama, tidak juga dari para penguasa, tetapi dari diri manusia sendiri. Dari sini maka timbul sebuah rasa keingintahuan yang sangat besar. Bagaimana filsafat sebelum abad 20 dan bagaimana perkembangan filsafat dari masa ke masanya. Nah, mari kita simak video atau uraian materi berikut ini. Nah, filsafat pendidikan sebelum abad ke-20. 1. Perkembangan filsafat umum. Yang pertama adalah filsafat Yunani. Filsafat Yunani sebagai filsafat tertua mulai ada sejak munculnya Thales sebagai bapak filsafat yang mengatakan bahwa intisari alam adalah air. Filsafat Yunani yang berbeda dari pandangan materialisme dikemukakan oleh Plato, kemudian dilanjutkan oleh Aristoteles. Dan filsafat yang mereka kembangkan adalah aliran idealisme. Karyanya dapat digolongkan menjadi 4 golongan, yaitu logika, fisika, metafisika, dan pengetahuan praktis. Nah, selanjutnya ada filsafat Hindu. Perkembangan filsafat Hindu sejalan dengan perkembangan filsafat Yunani. Filsafat Hindu ini tertulang dalam konsep Vedisme, Brahmanisme, dan Buddhisme. Jadi filsafat Hindu ini masih tentang ajaran dari kitab yang mereka anut. Nah, selanjutnya filsafat Islam. Filsafat Islam sebenarnya berakar pada filsafat Yunani, yaitu ketika seorang penerjemah kebangsaan Yunani yang bernama Hunain pindah ke Irak dan bekerja di istana Khalifah dari Daulat Abbasiyah. Di tengah sarjana-sarjana Islam, pemikiran filsafat Yunani itu berkembang pesat dalam wajah Islam. Kemudian ada filsafat Eropa atau filsafat modern, di mana filsafat Eropa adalah filsafat modern yang berkembang sejak munculnya keinginan untuk menjadikan alam pemikiran klasik sebagai pedoman bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang terkenal dengan istilah Renaissance. Salah satu pemikiran yang perlu dicatat pada masa ini adalah rasionalisme yang diperkenalkan oleh René Descartes tahun 1596. Nah, perkembangan filsafat pendidikan yaitu yang pertama, filsafat pendidikan itu merupakan pelaksanaan pandangan filsafat dan kaidah falsafah dalam bidang pendidikan yang mencerminkan suatu segi-segi pelaksanaan falsafah umum dan menitikberatkan kepada pelaksanaan prinsip-prinsip dan kepercayaan-kepercayaan yang menjadi dasar falsafah umum dalam menyelesaikan masalah pendidikan secara praktis. Adapun tinjauan pemikiran permulaan filsafat pendidikan. Pemikiran-pemikiran permulaan filsafat pendidikan berkembang dalam tingkat humanisme relativistik, humanisme ilmiah, dan humanisme literatur. Nah, bagaimana metodologi ilmu pendidikan sebelum abad ke-20? Ada 3 golongan utama yang dapat dikenal, yaitu pemikiran Aristoteles, Francis Bacon, dan John Stuart. Nah, bagaimana masa-masa filsafat pendidikan? Adapun masa-masa filsafat pendidikan yang dapat ditelusuri sebagaimana abad ke-20 ada 3 mazhab, yaitu mazhab idealisme, realisme, dan materialisme. Mazhab-mazhab yang lain kebanyakan tumbuh dari akhir abad ke-19 dan berkembang pada abad ke-20, seperti pragmatisme, progresivisme, dan lain sebagainya. Baik, itulah video tentang perkembangan filsafat sebelum abad ke-20. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Ikut ramaikan channel ini. Terima kasih.